Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Pada pemakaian tanda baca ini, saya akan menjelaskan tentang tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik dua. Sedangkan yang lainnya silakan Anda pelajari sendiri pada buku ejaan yang disempurnakan. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah, tentunya kalau Anda membuat kalimat tidak lepas dari penggunaan tanda baca. Yaitu salah satunya adalah penggunaan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat berita. Sebagai contoh, ayahku tinggal di Solo. Untuk menjadi sebuah kalimat, maka harus diberi tanda titik. Seandainya Anda belum memberikan tanda titik, berarti belum lengkap disebut sebagai kalimat. Baru disebut sebagai klausa. Nah, ketika Anda memberikan tanda titik, baru lengkaplah menjadi sebuah kalimat. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Jadi kalau Anda membuat bagan atau ikhtisar atau daftar, Anda tentunya tidak lepas dari penggunaan tanda titik, yaitu pada angka Romawi maupun angka Arab. Sebagai contoh, angka Romawi 3. Tanda titik, kemudian baru pernyataan atau judul, ya, Departemen Dalam Negeri. Kemudian penggunaan huruf, apakah itu huruf kapital maupun huruf kecil, juga menggunakan tanda titik. Itu kalau kita gunakan pada bagian ikhtisar atau daftar. Nah, sebagai catatan, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Jadi kalau merupakan suatu pernyataan yang terakhir, nah tidak diberi tanda titik. Yang berikutnya adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1:35 menit 20 detik. Itu 1:35.20. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Nah, ini hampir sama dengan yang di atasnya. Hanya di sini ada penambahan kata jam. Jadi 1 jam 35 menit 20 detik. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Jadi kalau Anda membuat daftar pustaka, tidak lepas dengan penggunaan tanda titik pada akhir nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kemudian di situ penerbit. Mengapa pada nama pengarang ditandai dengan tanda koma? Di situ untuk menandakan bahwa nama pengarang itu sudah dibalik seperti pada pernyataan atau persyaratan dalam penulisan daftar pustaka. Jadi kalau nama sudah dibalik, ciri-cirinya ada penggunaan tanda koma. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Itu ditandai dengan tanda titik
pada bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Jadi jika tidak menunjukkan jumlah, seperti halnya tahun, kemudian halaman, nah itu tidak ada tanda titik. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya di situ Anda bisa lihat acara kunjungan Adam Malik, tidak ada tanda titik. Salah asuhan, ini juga tidak diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Jadi kalau Anda menulis surat, ini pada alamat pengirim, di sini tidak ditandai dengan tanda titik pada akhir pernyataan. Pada akhir di situ alamat pengirim tidak ada tanda titiknya. YTH titik SDR titik Moh titik Hasan. Nah, di sini tidak ada tanda titik. Jalan Arif 43 ya, tanpa diakhiri dengan tanda titik. Palembang juga tidak ada tanda titik. Tanda baca koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Jadi kalau merupakan suatu perincian, nah ditandai dengan tanda koma pada setiap perincian tersebut. Saya membeli kertas, koma, pena, koma, spasi, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Jadi kalau ada sebuah kalimat, ini terutama kalimat setara mempertentangkan, ini yang didahului dengan kata seperti tetapi atau melainkan, nah ini diberi tanda koma. Sebagai contoh, saya ingin datang tetapi hari hujan. Nah di situ ada tanda koma. Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kosim. Pak Kosim. Nah, itu juga ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Apa sih sebenarnya anak kalimat dan induk kalimat? Anak kalimat bisa menjadi sebuah induk kalimat jika dihilangkan dengan kata penghubung. Akan tetapi, anak kalimat itu menjadi sebuah kalimat, nah tidak bisa karena terikat dengan adanya kata penghubung. Nah, makanya kalau akan menjadi induk kalimat, kata penghubungnya itu harus dihilangkan. Anda bisa melihat di situ contohnya, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Mana yang disebut anak kalimat dan mana yang disebut induk kalimat. Nah, yang disebut anak kalimat, kalau hari hujan. Nah, itu kalau berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat, kalimat tersebut tidak akan bisa diterima. Ya, tidak logis. Nah, makanya harus ada induk kalimatnya. Beda dengan induk kalimat. Jadi induk kalimat itu bisa berdiri sendiri. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimat. Misal, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Jadi kalau induk kalimatnya di depan, tidak menggunakan tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat
termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Nah, ini merupakan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Misal, oh begitu. Nah, oh di sini ada tanda koma. Wow, bukan main. Wah, di sini ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misal, ibu berkata, saya gembira sekali. Itu ada tanda koma di belakang bagian yang menyampaikan secara langsung. Saya gembira sekali. Itu ada tanda koma pada pernyataan langsung. Kata ibu, karena kamu lulus. Itu contohnya. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misal, surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta. SDR Abdullah, Jalan Pisang Baru 1, Bogor. Jadi di situ ada penggunaan tanda koma. Semarang, 28 Juli 2011. Pada Semarang di sini ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Jadi kalau Anda membuat daftar pustaka, ini harus ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nama pada daftar pustaka itu harus ada tanda koma jika terdiri atas 2 kata atau lebih. Tanda-tanda penggunaan tanda koma itu berarti nama itu sudah dibalik. Yang berikutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Kalau Anda menulis catatan kaki, ini harus ditandai dengan tanda koma. Jadi kalau belum ada tanda koma, berarti itu belum mengacu pada penulisan catatan kaki yang benar. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Jadi kalau Anda kelak mendapatkan gelar, nah antara nama dengan gelar itu harus ada pemisahnya, yaitu adanya tanda koma. B. Ratulangi, SH. Jadi sarjana hukum OSH itu ternyata adalah nama gelar karena ada tanda koma. Tapi kalau di belakang nama itu tidak ada tanda koma, di situ menandakan bahwa SH itu adalah singkatan dari nama. Tanda koma dipakai di muka, angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misal,
12,5 cm. 12 ada tanda koma. RP 12,50. Mana yang benar penulisannya? RP titik 12,50 atau RP 12,50. Nah, ternyata yang benar adalah RP tanpa adanya tanda titik 12,50. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misal, guru saya Pak Ahmad pandai sekali. Nah, di sini guru saya, kemudian ada keterangan tambahan. Itu mana yang disebut guru saya? Oh, ternyata adalah Pak Ahmad. Jadi guru saya, Pak Ahmad. Tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misal, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, koma, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Itu ada tanda koma. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Jadi kalau berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, tidak menggunakan tanda koma. Di mana saudara tinggal? Itu menggunakan tanda tanya karena berupa kalimat pernyataan. Tanya Karin. Berdiri lurus-lurus. Tanda seru perintahnya. Yang berikutnya tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misal, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. Jadi untuk memisahkan bagian-bagian yang kedudukannya setara itu diberi tanda titik koma. Sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Nah, di sini kalau tidak menggunakan tanda penghubung, maka tidak menggunakan kata penghubung, maka ditandai dengan tanda titik koma. Ayah mengurus tanamannya di kebun itu. Ibu sibuk bekerja di dapur. Adik menghafal nama-nama pahlawan nasional. Saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Pada penulisan itu, adakah penulisan yang salah menurut Anda? Nah, ternyata pada penulisan tanamannya, nah mestinya LN-nya itu ganda 2 ya. Kemudian di kebun, D-nya mendapatkan spasi. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti dengan rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang membutuhkan perabotan rumah tangga. Nah, itu sebenarnya kalimat itu kalau hanya sampai pada perabotan rumah tangga itu sudah cukup. Nah, di situ dijelaskan kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Itu tidak memerlukan tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau perincian. Ini biasanya terdapat pada struktur organisasi. Anda bisa melihat contohnya. Ketua titik 2 Ahmad Wijaya. Sekretaris titik 2 Sri Handayani.
Bendahara titik 2 Budi Hartawan. Yang berikutnya tanda titik 2 tidak dipakai atau tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Kalau Anda membuat teks drama, nah itu harus menggunakan tanda titik 2 antara pelaku dengan apa yang diucapkan oleh pelaku. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Anda bisa melihat contohnya, di situ ada beberapa contoh yang merupakan penjelasan dari poin yang keempat. Tempo, ya, koma, angka Romawi 1 dalam kurung tahun ya 1971 titik 2 halaman 34. Itu salah satu contohnya. Ya, Anda bisa melihat contoh yang lain. Hanya itu pada pemakaian tanda baca. Kita melangkah pada penulisan unsur serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Kata serapan ini bukan hal yang asing lagi bagi Anda, karena pada pertemuan yang kedua sudah dijelaskan tentang sumber istilah bahasa Indonesia, di mana salah satu sumber istilah bahasa Indonesia itu adalah dari bahasa asing, kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia itu salah satunya adalah penggunaan kata serapan. Ada 4 cara penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah adopsi. Kalau kita mengadopsi berarti kita mengambil secara langsung apa adanya, kemudian dipakai dalam komunikasi bahasa Indonesia. Sholat. Nah, di sini sebenarnya adopsi, tapi konsepnya diadopsi, tetapi tetap memakai kata bahasa Indonesia. Sholat itu sembahyang. Nah, adopsi yang kedua, ini kita mengambil apa adanya, ya sama dari bahasa asing. Contohnya supermarket, formal, editor. Nah, itu maaf penulisannya di situ ya, juga dari, nah itu semestinya ada tanda koma. Sama yaitu, nah itu ada maksudnya ada spasi ya, juga dari, ini ada spasi, kemudian sama yaitu ada spasinya. Adaptasi, kata serapan melalui proses adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Makna kata serapan ini mempunyai makna yang sama dengan kata sebelumnya. Contohnya adalah maksimal. Ya, nah itu pakai X. Diserap dalam bahasa Indonesia KS. Organisasi, organization, ya, intelektual. Kemudian dalam proses adaptasi terdapat beberapa kaidah yang digunakan antara lain. Jadi salah satu contohnya adalah A double menjadi A. Contohnya oktav. Itu A double menjadi oktav. Itu contohnya itu diberi spasi ya. Jika bervariasi dengan, jika itu ada spasinya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terjemahan. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu suku cadang, itu dari kata asingnya itu spare part. Uji coba, tryout, siksaan, azab. Itu dari terjemahan.
Lalu kreasi. Ya, kreasi ini hampir sama sebenarnya dengan terjemahan. Perbedaannya itu terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Misal pada kata asing ditulis dalam 2 kata atau lebih, maka pada kata serapan diperbolehkan jika hanya ditulis dalam 1 kata saja. Contoh kata serapan dengan proses kreasi antara lain efektif menjadi berhasil guna. Ya, cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Anda ada gambaran mengenai materi pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan Anda bisa bertanya pada nanti ketika kita sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.